Baik, kita lanjutkan pembahasan sumber bahaya listrik. Yang terakhir kemarin kita membahas pengkabelan yang tidak memadai. Salah satu contohnya adalah ketika kawat dari kabel dari kabel roll itu KHA-nya terlalu kecil untuk arus yang dilewati. Ya, kemarin kita coba gambarkan dengan skenario seperti ini ketika stop kontak dan instalasi kabel sudah dalam kondisi bagus, KHA-nya mencukupi gitu ya. Ternyata kita menggunakan kabel roll yang KHA-nya terlalu kecil. Sementara itu digunakan untuk beban-beban yang cukup berat seperti dispenser, ya, pemanas-pemanas, pendingin, itu beban yang cukup berat gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah kabel roll yang mengalami overload tanpa terdeteksi oleh MCB. Ya, karena memang tidak sesuai ukurannya begitu. Oke, jadi prinsip dasarnya sebetulnya adalah KHA itu seharusnya lebih besar daripada arus pengaman, arus nominal dari pengaman atau MCB, dan ini juga lebih besar daripada arus beban. Jadi misalnya contohnya kita punya motor misalnya yang arus bebannya 1,8 ampere, maka kita harus memasang nominal MCB-nya lebih dari 1,8 kan begitu ya. Kalau nominalnya lebih kecil, tentunya setiap kita nyalakan beban dia akan trip. Misalnya arus bebannya 3 ampere, kita pasang MCB 2 ampere, berarti kan setiap nyalakan motornya MCB-nya nge-trip gitu ya. Jadi seharusnya arus beban harus lebih kecil daripada arus pengamannya. Kemudian KHA kabelnya harus lebih besar daripada pengamannya. Ya, jadi kalau pengamannya 2 ampere, KHA-nya harus lebih besar, boleh 3 ampere, boleh 4 ampere, dan seterusnya. Jadi gambarannya seperti apa ya, MCB itu pengaman ya, namanya pengaman, misalnya contohnya seperti pintu lah, pintunya kan harus lebih kecil daripada ruangan di belakangnya ya. Jadi KHA-nya itu harus lebih, pintunya, MCB-nya harus lebih kecil daripada KHA-nya, gitu. Supaya pengamannya berjalan ya. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Bu, saya bisa tahu KHA-nya dari mana begitu? Karena kalau dari tampilan dari kabel itu yang tertulis biasanya seperti ini, SPLN 42, mereknya apa, kemudian jenisnya NYM, jumlah intinya berapa, 4 kali sekian ukuran luas penampang kabelnya berapa gitu ya, dan seterusnya. Kan tidak ada informasi KHA gitu. Di packagingnya juga biasanya roll dalam bentuk 50 meter, 100 meter seperti ini gitu. Gimana saya bisa melihat KHA-nya gitu ya. Jadi kita perlu lihat ke katalog kabelnya. Ini salah satu contoh katalog kabel. Di katalog yang di bagian sini kita belum bisa melihat KHA-nya, tapi kita bisa lihat misalnya aplikasinya untuk kabel NYM ini untuk bangunan di mana bangunan yang diinstal di dalam konduit. Konduit itu apa ya? Kalau kita gampangannya pipa lah, pipa PVC kalau di rumah itu ya, di dalam PVC, dan harus di lokasi yang kering gitu. Dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat di katalog kabel. Ini lanjutan dari katalognya. Nah, di sini akan terlihat KHA-nya di sini. Jadi current carrying capacity-nya adalah KHA. Nah, KHA ini bisa kita lihat, misalnya ukuran kabel kita 1,5 mm persegi luas penampangnya, maka kapasitas hantar arus maksimalnya adalah 19 ampere. Jadi dari sini kita bisa mengetahui berapa KHA kabel tersebut. Ya, demikian seterusnya, semakin besar luas penampang, maka kuat hantar arusnya semakin tinggi. Kapasitas hantar arusnya atau current carrying capacity-nya semakin tinggi. Oke, sekarang mari kita lihat skenario kondisi berbahaya lainnya. Misalnya di sini ada instalasi, ini diagram garis tunggal ya. Ini stop kontak begitu. Yang ini saklar tunggal untuk mengontrol lampu di sini gitu ya. Oke. Misalnya instalasi ini dilindungi dengan sebuah MCB dengan ukuran arus nominalnya 6 ampere misalnya seperti itu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, KHA kabel utama terutama ya, kabel utamanya. Jadi kalau kita bayangkan tuh
MCB-nya kan di kWh meter gitu ya. Setelah kWh meter ada rumah-rumah yang menggunakan MCB lagi di dalamnya. Nah, dari MCB itu ditarik kabel ke atas kan gitu. Tarik kabel ke atas. Nah, kabel utama ini harus lebih besar daripada IN MCB-nya. Jadi kalau IN-nya 6 ampere maka KH-nya 12 ampere begitu. Ya. Salah satu kasus kondisi berbahaya misalnya begini, kita pasang KHA kabel untuk masuk ke stop kontak lebih kecil misalnya. Lebih kecil. Misalnya saya pasang KHA-nya 4 ampere begitu. Nah, ternyata kita memasukkan apa namanya? Memasukkan beban ke stop kontak tersebut, kotak kontak tersebut dengan arus beban 5,8 ampere. Ketika 5,8 ampere ini lewat, kan MCB-nya 6 ampere. Sementara arusnya 5,8, pertanyaannya MCB trip atau tidak? Kan tidak trip ya, tidak trip dia. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi overload di kabel yang KHA-nya 4 ampere tadi. Ya, jadi pemanasannya terjadi di sini. Ini yang menimbulkan salah satunya kebakaran-kebakaran ya seperti yang tadi di kabel roll di sini gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya kasus kebakaran itu lebih banyak karena overload yang tidak terdeteksi oleh oleh pengaman gitu. Kalau di berita kan biasanya nyebutnya short circuit ya, konsleting, akibat konsleting gitu. Sebenarnya kalau konsleting insya Allah selama MCB-nya aman kan dia ngetrip. Tapi kondisi-kondisi seperti ini, seperti kasus sebelumnya roll kabel tadi, itu tidak terdeteksi oleh pengaman. Ini contoh yang kedua dari kondisi overload yang bisa menyebabkan kebakaran. Oke, kita lihat lagi skenario lain. Ini ketika orang menambah beban di rangkaian cabang. Seperti ini kira-kira penggambarannya ya. Jadi tadi seperti yang awal tadi, IN totalnya IN MCB-nya 6 ampere, kemudian di jalur utama sudah betul 12 ampere. Nah, terkadang kita memasang ke beban-beban kecil seperti lampu, ini memang jamak dilakukan menggunakan kabel yang lebih kecil. Karena lampu itu kan, ya lampu segede apa sih yang mau dipasang gitu ya. Pasang lampu disko juga nggak mungkin kan di kamar ya misalnya. Jadi yang masuk ke lampu itu kabelnya memang lebih kecil. Umumnya dilakukan seperti itu. Misalnya kita memakai yang KHA-nya 2 ampere. Lampu paling banter 1 ampere lah gitu ya. Nah, KHA 2 ampere ini dipasang di jalur yang masuk ke lampu. Jadi dari saklar naik ke atas gitu ya, itu masuk ke lampu itu dengan KHA 2 ampere. Nah, praktek yang sering terjadi itu kadang-kadang kita memasang beban lain misalnya contohnya AC. Jadi daripada ngambil ke kabel yang jauh gitu ya, yang deket sini aja kan sama-sama listrik gitu. Kebayang nggak ya? Jadi kita ngambil dari titik lampu, nariknya dari lampu aja lah gitu. Kan deket gitu. Tapi sebetulnya ini praktek yang eh, berisiko gitu. Karena apa? Karena misalnya AC ini mengambil beban misalnya ya 3,5 ampere gitu. Yang terjadi apa berarti? Yang terjadi overload di kabel yang menuju lampu itu aja. Ya, jadi terjadi overload di sini. Dia overload, panas, terbakar. Yang pertama terbakar kabelnya, habis itu plafonnya, habis itu rumahnya gitu. Nah, ya, jadi ini kondisi contoh skenario lain terjadinya overload tanpa terdeteksi kembali oleh MCB kan? Karena MCB-nya berapa? 6 ampere. Arus yang lewat berapa? Mungkin 4 ampere gitu. Ya, jadi ini skenario yang juga cukup sering terjadi. Hati-hati ketika menambah beban di rangkaian cabang, misalnya pastikan bahwa kabelnya itu memang KH-nya sudah sesuai. Oke, ada skenario lain kesalahan pemasangan ya. Baik disengaja maupun tidak gitu. Ini bukan suzon ya, tapi maksudnya kalau kita lihat harga kabel gitu aja ya. Harga kabel ini kita bandingkan misalnya antara yang 3x1,5 ini dengan yang 3x2,5 ya. Ini per meter nih, harga per meter gitu ya. Kalau yang 1,5 mili ini harganya 9.300 per meter. Kalau yang 2,5 mili ini harganya 13.500 per meter.
Kalau dikalikan 100 berarti 1.300.000 gitu ya. Yang satu 900 kan itu. Kan lumayan tuh bedanya ya. Bedanya 400.000 ya. 400.000 per 100 meter. Jadi per satu roll itu bisa bisa beda 400.000 rupiah. Bisa bisa terjadi eh, eh, kesalahan yang seharusnya sesuai rencana diminta untuk dipasang kabel dengan ukuran 2,5 mili, ternyata dipasang 1,5 gitu. Dipasang 1,5 mili ini kan bisa berbahaya karena KHA-nya berbeda. Yang tadinya bisa 25 ampere, sekarang tinggal 19 ampere misalnya. Jadi tergantung berapa arus yang lewat di peralatan. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kita harus lakukan inspeksi atau cek. Jadi baik dia dipasang sengaja maupun tidak sengaja, maka kita tahu oh ini harusnya 2,5 mili nih, bukan 1,5 mili begitu. Ya. Oke, masih ada skenario lain yang bisa berbahaya dan ini cukup sering terjadi. Misalnya begini, ada motor dengan arus bebannya misalnya 1,8 ampere ya. Kan sudah betul ya kita pasang MCB yang lebih dari 1,8, kita pasang MCB-nya 2 ampere begitu. KHA-nya tentunya lebih besar daripada MCB-nya kan ya. Kita pasang misalnya 3 ampere. Ternyata eh, dengan berjalannya waktu, oh kita butuh nambah mesin lagi nih. Gitu. Kita butuh nambah mesin lagi, kita tambahin satu lagi lah gitu. Nah, ternyata dengan motor yang penambahan yang sama, yang tadinya arus yang lewat 1,8, sekarang kan yang lewat jadi 3,6 ya. 3,6. Akibatnya apa? Ada arus 3,6 ampere lewat, di MCB 2 ampere, pasti MCB-nya trip kan ya. Nah, setelah MCB-nya trip, yang umumnya dilakukan adalah mengganti MCB. Jadi ini jamak ini biasa biasa terjadi gitu. MCB-nya diganti. Kadang-kadang ada mesin baru datang, begitu mesinnya dinyalakan, wah kok ngetrip terus ya gitu. Kita panggil teknisi listrik, Pak ini ngetrip terus. Begitu diukur, oh iya arusnya 3,6, MCB-nya 2 ampere, kita ganti MCB-nya ya Pak gitu. Diganti MCB-nya lah jadi 4 ampere. Setelah MCB-nya diganti, nah biasanya orang sudah dianggap oke begitu. Sudah ya Pak ya, sudah bisa nyala. Oh iya mesinnya nyala, nggak ngetrip lagi kan? Karena MCB-nya sudah diganti 4 ampere. Tapi yang sering dilupakan, kita lupa ngecek KHA-nya. Ternyata KHA-nya kabelnya masih kecil, kabelnya 3 ampere. Jadi kan dia apa yang terjadi ya sama overload di kabel tersebut. Ini cukup sering terjadi. Jadi ketika ada penambahan beban, kemudian kita mengganti pengaman, pastikan kita evaluasi kabel existing-nya. Apakah masih sesuai untuk MCB yang baru. Ya. Oke. Oke, yang terakhir skenario yang mungkin terjadi adalah salah perencanaan. Ini jangan sampai salah sebetulnya ya. Misalnya kita punya motor satu fase 400 watt nih ya. Pertanyaannya berapa arus yang lewat di situ gitu. Kalau memang sudah ada apa ya di nameplate-nya sudah ada arusnya oke lah gitu. Kita bisa tentukan apa namanya MCB dan KHA-nya gitu. Nah ini, jadi perhitungannya rumus yang digunakan adalah P sama dengan S cos V. Ya, S itu V kali I, maka P sama dengan V kali I kali cos V. Nah, kalau kita hitung seperti ini, maka ketemu I-nya 1,875. Oke, kita pasang MCB-nya 2 ampere, kemudian KHA-nya 4 ampere kan gitu ya. MCB-nya lebih besar daripada arus beban, KHA-nya lebih besar daripada MCB. Jadi, yang ingin saya tekankan di sini, tolong diingat kalau zaman dulu ya, zaman SMP, SMA itu mesti kita P sama dengan V kali I gitu. Tapi yang betul sebetulnya bukan P sama dengan V kali I, tapi S sama dengan V kali I gitu. Apa ini Bu? Gitu. Ini gambar segitiga daya, segitiga daya. Kalau Anda ingat di rumah kan, di rumah dayanya berapa? Oh 900 VA. Oh 1300 VA. Itu VA loh ya, bukan watt. Ya, jadi itu VA.
VA itu dinyatakan dengan S. Jadi satuannya VA, simbolnya dengan S. Yang biasa kita dapat dulu itu adalah P atau watt satuannya. P, daya aktif ini watt. Ada lagi, nah, ini ada namanya Q. Q ini daya reaktif. Apa ini SP sama Q ini gitu. Jadi ternyata daya itu bukan cuma watt ya. Daya itu ada VA, ada watt, ada var. Oke, kemudian ada sudut di situ, itu sudut V. Nah, kalau ingat zaman SMA cos V itu apa? Cos V itu samping ya, kalau nggak salah ya, samping dibagi miring ya. Jadi cos V sama dengan P dibagi dengan S. Kalau saya balik, P sama dengan S cos V. Untuk menghafalnya mudahnya, P sama dengan S kopi gitu ya, bukan S teh, S kopi ya. P sama dengan S cos V. Nah ini, jadi power triangle ya, segitiga daya, dinyatakan dengan seperti ini. Jadi S-nya sama dengan V kali I ya, S-nya sama dengan V kali I, kemudian ini ya seperti segitiga, apa namanya, Pitagoras itu, S kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Ya. Jadi namanya, ada yang namanya S, daya semu atau apparent power, kemudian yang sering kita temui ini P atau daya nyata atau real power ini. Ya, sehingga rumus utama yang kita gunakan itu adalah P sama dengan V dikali I kali cos V. Oke, diingat P bukan lagi V kali I, tapi P sama dengan V kali I kali cos V. Dan S itulah yang V kali I. Nggak apa-apa kalau masih bingung sedikit, nanti pelan-pelan lama-lama insya Allah paham. Nah, supaya lebih mudah memahami segitiga daya tadi itu sebetulnya apa ya, sesuai dengan beban yang diambil oleh sistem. Kalau masih ingat zaman SMA, itu ada Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XC kuadrat min XL kuadrat, begitu ya. Nah, itu kan beban. Jadi seperti di rumah kita itu ngambil beban gitu. Beban apa? Ada beban-beban resistif, misalnya lampu pijar itu cuma ada filamen aja gitu. Uh, setrika itu hanya pemanas aja. Ya, jadi dia hanya ngambil air gitu. Tapi di rumah kita juga ada mesin cuci yang ada lilitannya, ada XL-nya, reaktansi induktif. Ya, ada mesin cuci, ada lilitannya. Ya, lampu TL itu ada di dalamnya itu juga ada namanya balas ya. Itu juga ada lilitannya, ada XL-nya, ada beban induktifnya. Ya. Kemudian kalau kita punya TV, ada kapasitornya, berarti ada XC-nya. Ya, ada XC-nya, reaktansi kapasitif. Nah, itu beban-beban reaktansi itu. Totalnya namanya impedansi. Oke. Jadi impedansi ini adalah bebannya, ngambil dayanya daya S tadi. Resistansi, bebannya R, ngambil dayanya daya nyata, P tadi. Reaktansi, beban L dan beban C, ya, kalau di daya dia ngambilnya Q tadi ya. Ya, jadi ini sebetulnya sebanding. Oke, jadi jangan lupa rumus utama yang kita gunakan adalah P sama dengan S cos V atau P sama dengan V kali I kali cos V dengan tegangan kalau di rumah kita 220 volt ya. Ya, silahkan dicoba latihan ini, dihitung berapa arus yang diambil oleh motor satu fase 500 watt, cos V-nya 0,8 dan berapa arus yang diambil oleh lampu pijar 4 kali 40 watt. Jadi dianggap aja 160 gitu ya kalau beban seperti ini. Jadi kalau lampu pijar cos V-nya 1 ya. Oke, di total berapa nanti arusnya, kemudian Anda tentukan MCB-nya Anda pakai yang mana,
KH-nya pakai yang mana? Silahkan dijawab di kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.